Dan ini buat kita pelajaran penting, jangan sembarangan menyebarkan fitnah. Kalau memang tidak lihat sendiri, kalau betul-betul tidak tahu, jangan menyebarkan. Harus ada saksi 4 orang. Dan 4 saksi ini kalau ditanya, jawabannya harus sama. Tempatnya di mana, kejadiannya kapan, bersama siapa, harus tahu persis. Ketika 4 orang ini ditanya tidak bersamaan, tempatnya beda-beda, di lain tempat, dan jawabannya harus sama. Kalau tidak sama, berarti tidak sah kesaksiannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, izinkan khatib pada siang hari ini waktu yang singkat menyampaikan materi tentang keistimewaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam kalender Hijriah yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Meskipun seringkali dianggap sebagai bulan persiapan menuju Ramadan, bulan Sya'ban merupakan bulan yang sangat istimewa karena memiliki banyak keistimewaan dan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Adapun keistimewaannya antara lain, yang pertama, bulan Sya'ban sebagai bulan persiapan menyambut Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat dekat dengan Ramadan. Oleh karena itu, bulan ini menjadi waktu yang sangat tepat untuk mempersiapkan diri secara spiritual dalam menyambut bulan suci Ramadan. Persiapan ini dapat dilakukan dengan memperbanyak amal ibadah seperti memperbanyak doa, berkomunikasi dengan Al-Quran, sholat sunnah, dan puasa sunnah. Berkomunikasi dengan Quran dapat dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan merenungkan ayat-ayatnya. Menjaga sholat sunnah dapat dilakukan dengan membiasakan sholat sunnah rawatib dan sholat malam, dan memperbanyak puasa sunnah, diantaranya bisa dengan puasa Senin Kemis dan puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Semuanya dilakukan agar kita diberikan kekuatan dalam menjalani ibadah, khususnya puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Sya'ban adalah cara yang baik untuk memperkuat iman
dan menyiapkan tubuh serta jiwa menjelang Ramadan yang akan datang. Selain itu, dengan berpuasa di bulan ini, umat Islam juga mendapatkan pahala yang amat besar. Yang kedua, di bulan Sya'ban ada Lailatul Baro'ah. Pada tanggal 15 Sya'ban seperti hari ini, tanggal 15, umat Islam memperingati malam yang disebut Lailatul Baro'ah atau malam pembebasan. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keistimewaan malam ini, banyak yang meyakini bahwa pada malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ampunan bagi hambanya yang bertaubat. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa pada malam ini Allah mengampuni dosa-dosa umatnya yang bertobat dan memohon ampun. Aisyah radhiyallahu anha misalnya, beliau berkata, aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di malam 15 Sya'ban dan beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu tidak tahu bahwa malam ini adalah malam yang Allah menurunkan ampunannya kepada orang-orang yang bertobat dan menyelamatkan mereka dari siksaan api neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, doa di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga merupakan waktu yang baik untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada bulan ini pintu langit dibuka dan doa-doa umat Islam mudah diterima. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umat Islam untuk memohon kepada Allah dengan tulus dan penuh harapan. Sesungguhnya Allah turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir dan berfirman, adakah orang yang memohon kepadaku, maka aku kabulkan permohonannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Doa yang dipanjatkan dengan ikhlas akan diterima oleh Allah. Salah satu doa yang dianjurkan pada bulan ini adalah doa yang memohon ampunan dan rahmat Allah, terutama di malam Lailatul Baro'ah. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan memohon perlindungan dari segala keburukan. Yang keempat, bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalui oleh Rasulullah dengan banyak ibadah. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang penuh berkah, di mana Rasulullah memperbanyak amal ibadah, khususnya berpuasa. Dari Aisyah, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa di bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan lainnya kecuali bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah memberikan teladan dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, karena Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan oleh umat Islam. Rasulullah bersabda, perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban, karena pada bulan itu banyak manusia yang lupa dan kurang memperhatikannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kelima, di dalam bulan Sya'ban banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting. Di antaranya terjadi tahwilul kiblat. Pada bulan Sya'ban Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan umat Islam untuk menghadap Ka'bah di Mekah saat sholat, yang sebelumnya selama 2 tahun menghadapnya ke Baitul Maqdis atau Palestina. Tapi pada hari itu di bulan Sya'ban, Rasul sedang melakukan sholat zuhur berjamaah. Baru 2 rakaat, wahyu turun. Surat Al-Baqarah
surat yang kedua ayat 144. Rasul diperintahkan balik badan menghadap ke Mekah, ke Masjidil Haram yang tadinya menghadap Palestina di Masjidil Aqsa. Yang tadinya menghadap utara, Rasulullah membalikkan badan 180 derajat berubah menghadap selatan. Itu terjadi pada bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah yang disebut tahwilul kiblat, perubahan arah kiblat. Yang kedua, perang Bani Mustalik. Perang ini terjadi pada hari Senin, bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah, di mana pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menang telak, meskipun hanya dengan 700 pejuang dan 30 pasukan berkuda mampu menumbangkan kedikdayaan musuh dengan kekuatan 6.000 pasukan lengkap dengan persenjataan perangnya. Lebih dari itu, dalam perang ini pasukan Muslim berhasil membinasakan 10 pasukan kafir, menawan 200 keluarga, mendapatkan 2.000 onta dan 5.000 domba. Bahkan perang ini membawakan banyak berkah, karena setelah Nabi menikahi salah satu tawanan perangnya yang ternyata anak dari orang nomor 1 pimpinan Bani Mustalik, yaitu Juwairiyah binti Harith bin Abu Dirar, Nabi membebaskan seluruh tawanannya yang 200 keluarga. Dan yang lebih heboh lagi, dikabarkan seluruh penduduk Bani Mustalik yang tadinya kafir semuanya masuk Islam. Ini terjadi di bulan Sya'ban. Juga terjadi peristiwa yang disebut hadithul ifki atau ifk, fitnah besar yang melanda keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dituduhnya adalah istri Nabi bernama Aisyah yang ikut perang ketika melawan Bani Mustalik. Pulangnya difitnah, melakukan perbuatan tercela dengan sahabat Nabi yang mulia yang bernama Sofwan bin Mutta'an tanpa adanya saksi yang kuat. Peristiwa ini yang menjadi asbabun nuzul turunnya Quran surat Al-Munafikun tentang buruknya orang-orang munafik, dan surat An-Nur ayat 11 sampai 36 mengenai kesucian Aisyah dan terbebas dari tuduhan yang dilontarkan tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi jangan kaget, ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang menyebarkan hoaks, berita besar, fitnah kotor kepada istri Nabi Aisyah. Tapi Allah mensucikannya dengan menurunkan surat ini dan terbebas, bersih namanya kembali dari fitnah keji yang dilontarkan oleh orang-orang munafik. Dan ini buat kita pelajaran penting, jangan sembarangan menyebarkan fitnah. Kalau memang tidak lihat sendiri, kalau betul-betul tidak tahu, jangan menyebarkan. Harus ada saksi 4 orang. Dan 4 saksi ini kalau ditanya, jawabannya harus sama. Tempatnya di mana, kejadiannya kapan, bersama siapa, harus tahu persis. Ketika 4 orang ini ditanya tidak bersamaan, tempatnya beda-beda, di lain tempat, dan jawabannya harus sama. Kalau tidak sama, berarti tidak sah kesaksiannya. Dan kalau tidak sah, apa hukumannya? Dera, cambuk 80 kali. Ini hukum Islam. Tapi kadang kita tidak tahu, mudah saja menyebarkan berita, padahal hanya katanya jare, tidak tahu persis hukumannya apa. Mestinya ada hukumannya, tapi di sini enak-enak saja menyebarkan berita yang tidak jelas permasalahannya. Itu fitnah besar. Naudzubillah min dzalik. Di zaman Nabi namanya hadisul ifki, bohongan berita.
Dan yang terakhir yang terjadi di bulan Syaban diantaranya adalah turunnya ayat tentang kewajiban melakukan puasa Ramadan. Wajib melakukan puasa Ramadan, tapi ayatnya turun di bulan Syaban, yaitu surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama